Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas karakter building sebagai tugas akhir dari UAS. Dengan tema Industri, Inovasi, dan Infrastruktur atau Radikalisme dan NKRI. Kami mengambil judul Perkembangan Infrastruktur di Indonesia dan Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. Berikut adalah kelompok kami. Saya Siti Kansa Firhani 122111007 sebagai moderator. Saya Intan Puspitasari dengan NIM 122111089 sebagai presentator. Judul yang pertama akan dibawakan oleh Intan Puspitasari. Perkembangan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur merupakan elemen dasar dari suatu kota meliputi bangunan utama, sesuatu kegiatan, dan bangunan penunjang kegiatan. Infrastruktur menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Sistem infrastruktur adalah kumpulan elemen infrastruktur yang saling berinteraksi di jam tertentu. Fasilitas transportasi, irigasi, air bersih dan air kotor, penanganan limbah padat, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta kawasan pemukiman termasuk dalam infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepentingan sehingga perlu skala prioritas pembangunannya. Progres infrastruktur di Indonesia. Presentase progres infrastruktur berdasarkan jenis. Bendungan 49%, bandara 35%, listrik 31%, jalan tol 28%, pelabuhan 19%, jalan kereta 18%. Poinnya adalah yang pertama, infrastruktur digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu objek rahasia, objek vital, objek strategis, dan objek umum. Kedua, pembangunan infrastruktur di Indonesia ada beberapa bagian, yaitu transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Tiga, dalam mempercepat pembangunan diperlukan fasilitas tambahan, yaitu keistimewaan dalam perizinan dan non-perizinan, pengadaan pemerintah, pengadaan tanah, kandungan lokal, tata ruang, dan jaminan pemerintah. Peran pembangunan infrastruktur didasarkan atas beberapa gagasan dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan infrastruktur diukur sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat yang meningkat. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk merangsang perekonomian nasional maupun daerah aktif, penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK, progres cepat
atau Paperias perizinan impor bahan baku obat. Pemerintah mengambil langkah perbaikan dari sisi regulasi, fiskal, dan kelembagaan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Pemerintah membentuk KPPIP atau Komit Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas guna memimpin koordinasi kecepatan infrastruktur prioritas pada tahun 2014. Indonesia menjadi kondusif dan kuat. KPPIP memberikan dukungan penyusunan dan revisi peraturan yang memiliki mandat untuk melakukan pendampingan, memfasilitasi, mengkoordinasi, memberikan rekomendasi berubah dengan tujuan untuk mempercepat infrastruktur termasuk penyelesaian hambatan yang timbul. KPPIP juga diberikan mandat untuk melakukan kegiatan menyusun dan merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur Indonesia untuk investasi sangat penting. Ketika infrastruktur suatu negara lemah, maka perekonomian negara tidak berjalan efisien. Biaya yang terbilang sangat tinggi mengakibatkan perusahaan dan bisnis kekurangan daya saing. Untuk memajukan keekonomian, infrastruktur sangat penting sebagai pendukung perkembangannya. Industri kreatif dan membangun sumber daya manusia yang mumpuni. Baik, itu tadi adalah presentasi mengenai judul kami yang pertama. Sekarang saya akan membawakan bahaya radikalisme terhadap NKRI. Sebuah ideologi sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketegangan sosial. Selain itu, ideologi mampu membentuk solidaritas dan juga rasa kebersamaan. Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan untuk senantiasa hidup dengan penuh rasa toleran. Namun, pada akhir-akhir ini muncul satu ideologi baru di Indonesia yang sangat meresahkan, yaitu ideologi radikalisme. Apa sih ideologi radikalisme itu? Berikut adalah pengertian dari radikalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara yang keras atau drastis. Sementara menurut Sartono Kartodiharjo, radikalisme merupakan gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tata tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan berkuasa. Macam-macam radikalisme. Yang pertama ada radikalisme struktural. Radikalisme yang berbentuk eksploitasi sistematis disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan. Yang kedua ada radikalisme kultural. Radikalisme kultural merupakan radikalisme yang melegitimasikan terjadinya radikalisme struktural dan radikalisme langsung. Yang ketiga ada radikalisme langsung. Radikalisme yang terlihat secara langsung dalam bentuk kejadian-kejadian atau perbuatan sehingga mudah dilakukan identifikasi terhadap jenis radikalisme ini. Yang selanjutnya adalah cara-cara untuk mencegah radikalisme. Yang pertama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum, tetapi juga ilmu agama yang merupakan fondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Jika ilmu umum dan ilmu agama seimbang, maka akan tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri. Yang kedua adalah meminimalisir kesenjangan sosial. Agar masalah ini bisa teratasi, pemerintah wajib menerapkan pemerataan pembangunan di Indonesia, sehingga hal tersebut bisa menciptakan peluang pekerjaan. Selain itu, juga dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Yang ketiga,
berperan aktif dalam melaporkan radikalisme. Peranan yang dilakukan di sini ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme di antara masyarakat. Dengan demikian, tokoh-tokoh akan mengambil tindakan pencegahan awal, seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat dengan pihak yang bersangkutan. Yang keempat adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Di Indonesia sendiri terdapat banyak perbedaan, mulai dari suku, budaya, ras, dan juga agama. Maka dari itu, perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Karena dengan berpegang teguh pada Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat tidak mudah terpecah belah dan terpengaruh pada hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Yang terakhir adalah pandai dalam menyaring informasi yang didapat. Informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti. Terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja, sehingga penyaringan terhadap informasi harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, kesimpulannya, secara umum radikalisme adalah bentuk pemahaman yang mendasar berdasarkan pengetahuan pada umumnya atau ideologis yang bersifat konstruktif atau positif dan destruktif atau negatif. Radikalisme bermakna konstruktif jika dipagari oleh sikap toleransi dan sikap menahan diri dalam masyarakat. Radikalisme bermakna destruktif adalah pemahaman atau tindakan yang memiliki tujuan kuat untuk terwujudnya perubahan secara cepat ataupun upaya mempertahankan sesuatu dengan sangat fanatik. Bisa jadi dibarengi dengan penggunaan kekerasan agar bisa mencapai tujuannya. Itu tadi adalah penyampaian materi kami tentang infrastruktur, inovasi, industri, atau radikalisme terhadap NKRI. Bila ada salah kata, mohon maaf dan juga kami mohon untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.